Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini di tempat yang begitu istimewa. Di sini nampak gambaran keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dilukiskan dari ayat-ayat Qaul nampak di belakang kita, dan pemandangan alam yang luar biasa, dan semua ini adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang selayaknya lah bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah, dan kita masuk pada hadis ke-21. Kemudian marilah kita mulai. Langsung saja kami persilahkan kepada Al-Ustaz Abu Iqbal Supriyano Hafizahullah Ta'ala untuk membacakan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukruhu ala ihsanihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa safiyuhu muballighu risalah. Amma ba'd, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, waktu yang luang untuk bisa melakukan sebuah kegiatan yang mulia, majelis ilmu yang dikemas dalam maktabah tanya jawab tentang tauhid, di mana ini adalah kegiatan rutin dari Rumah Belajar Al-Muhajirin yang bekerja sama dengan Kajian Bulukumba, Kajian As-Sunnah Wajo, dan didukung oleh Pondok Pesantren Nurul Tauhid Bulukumba. Dan sekarang kita berada di Pulau Liukan. Di belakang saya ada penangkaran penyu. Masya Allah, kami jalan-jalan ke sana kemarin dan melihat salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, penyu raksasa. Kami lihat langsung, semakin menambah keimanan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan makhluk beraneka ragam dengan desain yang sangat luar biasa. Maka orang yang beriman hendaknya mendatangi tempat-tempat indah seperti ini itu tidak sekedar liburan atau menghabiskan waktu dengan candaria, namun dia gunakan untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi
silih bergantinya siang dan malam. Itu ada tanda-tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang memiliki hati. Ya. Maka orang yang datang di tempat seperti ini yang sangat indah, kemudian tidak keimanannya, tidak bertambah keimanannya. Ya. Bahkan naudzubillah kita saksikan masih banyak yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang seharusnya membuat dia kagum dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan mereka hati atau hati mereka tertutup. Pandangan dan telinga mereka yang hakiki tertutup. Tidak bisa memandang dan membaca. Tidak bisa mendengar ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang memiliki hati? Allah mengatakan, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar." Mereka orang-orang yang selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tafakkur, menghayati, membaca ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Ya. Karena jemaah sekalian, kalau kita lihat alam semesta ini sungguh luar biasa. Ya, indahnya. Ini tidak mungkin muncul, tidak mungkin ada tiba-tiba atau dengan sendirinya membentuk dirinya sendiri, itu hal yang mustahil. Ya. Orang yang beriman pasti mengatakan bahwasanya ini adalah hasil karya ciptaan yang maha indah, yang maha kuasa, yang maha sempurna ilmu dan kekuatannya, Allah Subhanahu wa taala. Seraya akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan segala sesuatu ini sia-sia. Maka segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Ada hikmah di baliknya. Iya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang syarah hadis Arba'in An-Nawawi sebagai pendahuluan dalam kegiatan kita, dan kita sudah masuk pada hadis yang ke-21. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya pada hadis yang ke-21, an Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an, qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abi Amr atau Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi rahimahullah radhiyallahu an, bahwasanya saya pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku, katakan kepadaku sebuah nasihat, sebuah wejangan, sebuah perkataan. Saya tidak akan bertanya lagi tentang hal tersebut pun selain engkau. Jadi di sini sahabat yang mulia ini Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu an itu memanfaatkan kesempatan yang ada ketika berada di sisi orang yang berilmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya pertanyaan yang akan bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Pertanyaan yang ringkas, padat, dan mencakup seluruh perkara. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang cerdas.
orang-orang yang berakal. Orang yang cerdas itu memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan meraih hal yang bermanfaat, bahkan yang paling bermanfaat. Itu orang yang cerdas. Ya. Dia mencari apa yang bermaslahat untuk kebaikan dirinya di dunia dan di akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak tahu apa yang bermanfaat untuk dirinya. Itu orang yang bodoh. Maka para sahabat adalah orang-orang yang cerdas. Dia memanfaatkan keberadaan dirinya di Rasulullah, meminta wejangan, nasihat, mutiara ilmu yang akan dia gunakan, karena dia tahu bahwa ilmu itu kuncinya kebahagiaan dan akhirat. Iya. Dan beliau mengajukan pertanyaan kepada orang yang tepat sasaran, yaitu orang yang paling berilmu, Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus kita contoh, kita tauladani. Ketika ada ustadz, ada kiai, ada ulama di sekitar kita, ya, maka syukuri keberadaannya dengan bertanya tentang agama. Coba kita lihat orang-orang yang cinta dunia atau ahli dunia, yang cinta dengan bisnis, dia tidak akan salah orang untuk bertanya. Dia tidak akan mungkin bertanya kepada petani bagaimana cara berbisnis mobil dengan benar. Iya kan? Dia akan cari pebisnis yang sudah terbukti, teruji, memang punya pengalaman di sini. Bahkan mungkin kalau kita mau beli mobil, itu tidak akan mungkin ditanya adalah mobil apa yang bagus. Iya. Dan tidak mungkin seseorang langsung pergi beli. Pasti dia bertanya dulu. Bahkan tidak sedikit orang bertanya berkali-kali, dan orang yang berbeda, ya, di dalam bidang tersebut. Bagaimana itu mobil yang bagus? Iya. Yang berapa cc? Merek apa? Kalau rusak nanti bagaimana? Di mana suku cadangnya? Dia akan bertanya kepada ahlinya. Kenapa? Dia tidak mau rugi. Sudah beli mahal, ternyata kecewa belakangan, cepat rusak. Nah, kenapa dalam urusan agama yang kita pertaruhkan adalah surga atau neraka, ya, atau kebahagiaan yang, kenapa kita tidak bertanya kepada ahlul ilm? Ada ustaz, ada ulama, ada teleponnya, ada WA-nya. Dia ada di sekitar kita. Kenapa kita tidak bertanya? Jalan-jalan menuju surga, jalan-jalan keselamatan. Apa yang Allah paling benci? Apa yang Allah paling ridhoi? Kewajiban apa yang paling wajib? Keharaman apa yang paling haram? Iya. Itu hendaknya kita manfaatkan. Jadi di sini sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan." Katakan kepada aku tentang Islam sebuah ucapan, sebuah nasihat. Sebuah kata yang padat, yang bisa saya jadikan pegangan. Ringkas, padat. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa kalau mau bertanya tentang sesuatu, pilih pertanyaan yang paling penting. Jangan tanya sembarang. Hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat, tidak usah ditanyakan. Tanyakan yang paling bermanfaat, yang paling padat. Dan, ya, di sini Nabi SAW tidak pelit. Beliau tidak pelit di dalam menjawab pertanyaan murid-muridnya. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau katakan, "Qul a'udzu billah." Cukup kamu katakan saya beriman kepada Allah. Summa istaqim, kemudian kami istiqamah. Terbiasa. Termasuk, ya, min ajma'il kalim. Termasuk kalimat-kalimat ringkas dan padat. Dan ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Diberikan kemampuan untuk berucap kata-kata yang ringkas namun
1001 ilmu yang ada di dalamnya. Iya. Kata Rasulullah, "Qul amantu billah." Ucapkan saja saya beriman kepada Allah. Ucapan di sini, ucapan lisan dan ucapan hati. Iya. Ucapan lisan dia ucapkan di lisan. Maksudnya saya beriman kepada Allah, dan hatinya pun dia mengenal, mengakui, mentakrir. Amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Iman itu ya adalah ucapan di lisan, diyakini di hati, dan diwujudkan di anggota badan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itulah iman definisinya menurut ahli sunnah wal jamaah. Bukan sekedar di lisan, dan bukan sekedar di hati, bukan sekedar amalan, tapi dikumpulkan tiga-tiganya. Ya. Siapa yang mengucapkan cuma di lisan, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang munafik. Ya. Siapa yang meyakini di dalam hati, maka tidak ada bedanya dengan Fir'aun. Fir'aun juga meyakini dalam hati, mengetahui dalam hati, tapi tidak diamalkan dan tidak mau diucapkan. Wastaqatsatha anfusuhum wastaqanatha anfusuhum wa jahatiha wastaqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan. Fir'aun, kepala tentaranya, itu mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Tetapi ya, mereka mengingkarinya. Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari di lisan dengan perbuatan, tapi hati tidak mungkin. Karena hakikatnya kebenaran sesuai dengan hati kecil kita, sesuai dengan fitrah. Iya. Kecuali ketika fitrahnya sudah rusak, iya, maka terkadang kebenaran itu nampak sebagai kebatilan, dan kebatilan nampak sebagai kebenaran. Dan bukan sekedar amalan anggota badan, tapi harus berkumpul tiga-tiganya, iman. Diucapkan di lisan, diyakini di hati, tanpa ada keraguan sedikit pun, dan diamalkan dengan anggota badan. Siapa yang mengaku beriman, mengaku berislam, tapi tidak pernah sholat, itu bukan Islam. Tidak pernah melakukan amalan, di KTP saja, itu bukan Islam. Islam itu butuh amalan. Ya, harus beramal. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal saleh. Harus beramal saleh. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, "Qul amantu billah." Katakan, saya beriman kepada Allah. Apa Allah yang diimani? Apanya Allah yang diimani? Yang diimani adalah wujudnya, bahwasanya Allah itu ada. Wujudnya, Allah itu ada. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan keberadaan makhluknya. Yaliqu bi jalali. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, tapi Allah memiliki sifat Maha mendengar lagi Maha melihat. Termasuk di antara sifat Allah adalah wujud. Ini yang harus diimani. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengingkari keberadaan Allah, ini ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Ya. Kemudian yang diimani adalah rububiyahnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, mengatur, menguasai, menghidupkan dan mematikan. Satu-satunya raja, penguasa alam semesta ini. Tidak ada yang lain. Malaikat tidak mencipta. Malaikat tidak menguasai. Malaikat bukanlah penguasa alam semesta. Bukan yang menghidupkan dan yang mematikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya. Bukan nabi, bukan wali yang mengatur alam semesta ini. Jadi diimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang berhak untuk mendapatkan penghambaan, peribadahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman kepada Allah itu penghambaannya, ibadahnya seluruhnya hanya untuk Allah. Baik ibadah lahiriah ataupun batiniah. Salatnya, puasanya, zakatnya, doanya, nadarnya,
kemudian rasa takut. Ini ibadah hati. Tawakal. Cinta. Lahiriah dan batiniah. Dia tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lainnya. Takutnya bukan kepada jin, bukan kepada manusia, kepada makhluk, tidak. Takutnya hanya kepada Allah. Cintanya yang tertinggi hanya kepada Allah. Pengagungannya yang tertinggi hanya kepada Allah. Tawakalnya yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iya. Dia mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh gerak-geriknya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah, Rabb alam semesta. Kemudian keempat, beriman kepada Allah adalah mengimani asma wa sifat. Mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Seluruh nama dan sifat Allah yang datang dalilnya dari Al-Quran dan di dalam hadis yang sahih, maka dia imani tanpa ada keraguan. Seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Tanpa dia tolak. Tanpa dia samakan dengan makhluk. Tanpa dia palingkan maknanya. Iya. Dia imani sebagaimana datangnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy, dia imani bahwasanya istiwa itu adalah meninggi dan berada di atas. Iya. Adapun kaifiatnya, modelnya, dia serahkan kepada Allah. Karena itu adalah perkara gaib. Iya, itu adalah perkara gaib. Dan dia yakin bahwa istiwanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Dan dia tidak rubah maknanya menjadi istaula. Dan makna-makna yang lainnya. Ya. Karena tidak datang keterangannya. Baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Ya. Tentang makna istawa menjadi istaula tersebut. Datang ayat, datang hadis. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha, sifat murka. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Allah Subhanahu wa taala mendengar, melihat, memberi rezeki dan seterusnya. Seluruh nama-nama dan sifat-sifat dia imani. Sebagaimana datangnya dari Al-Quran dan hadis. Dia tidak tambah, dia tidak kurangi. Dia tidak palingkan maknanya, dia tidak rubah maknanya. Dia tidak tolak, baik secara lafadznya ataupun secara makna. Dia pahami sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa yang merupakan nama dan sifat khusus untuk Allah, dia tidak serahkan nama dan sifat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat mengetahui perkara gaib misalnya. Alimul ghaib, yang maha mengetahui perkara gaib. Iya. Wala ya'lamul ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Maka dia tidak menyerahkan sifat ini kepada dukun. Dia tidak mengatakan ada dukun yang tahu perkara gaib. Dengan melihat garis tangan, dengan melihat bintang di langit, dengan melihat tanggal lahir, model rumah, atau menggaris rumus-rumus di pasir, ataupun mengambil mangkok, menaruh jarum ataupun telur. Kemudian diyakini sandukun mengetahui perkara gaib. Tidak. Orang yang beriman kepada Allah itu mengkhususkan sifat dan nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberikannya kepada makhluk. Termasuk tadi adalah khususnya Allah adalah mengetahui perkara gaib. Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara gaib. Malaikat Jibril tidak mengetahui perkara gaib. Sehingga ketika ditanya Nabi Muhammad tentang kapan datangnya hari kiamat oleh malaikat Jibril, kata beliau, mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu tentang yang bertanya. Artinya, saya wahai Jibril itu tidak tahu kapan hari kiamat, sebagaimana engkau juga tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Maka mengetahui perkara gaib ini adalah sifat khususiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada Allah itu mengimani wujudnya,
rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, summastin. Kemudian istiqamalah di atas hal ini. Iya, istiqamah di atas hal ini. Sampai kapan? Sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yaqin, yaitu kematian menjemputmu. Istiqamah. Dan istiqamah ini di zaman sekarang adalah salah satu karomah. Karena begitu banyak ujian, begitu banyak fitnah. Iya, di zaman ini yang menyebabkan orang tergelincir keluar dari jalan yang lurus. Ia meninggalkan jalan istiqamah. Maka siapa yang bisa istiqamah di zaman yang penuh fitnah ini? Kurangnya ilmu, kurangnya ulama, lingkungan yang begitu kuat pengaruhnya, baik dari sisi syahwat, adapun dari sisi syubhat. Kemudian dia mampu istiqamah. Maka para ulama mengatakan ini adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena begitu banyak orang yang mengenal kebenaran, beriman kepada Allah di awal harinya, namun di sore harinya dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di tahun kedua dia istiqamah, namun di tahun ketiga dan seterusnya dia pun keluar dari jalan yang lurus. Bahkan tidak sedikit yang kemudian meninggal dalam keadaan murtad, dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, iyadzan billah. Maka ini adalah nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita istiqamah dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi seluruh larangannya. Dan kedua, penggalan nasihat ini, ya, yang pertama, qultu amantu billah, ini kaitannya dengan hati, dan istiqamah itu kaitannya dengan amalan anggota badan. Ya, amalan anggota badan, istiqamah di atasnya. Apa buahnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, ya, ucapan di lisan dan hati dibuktikan dengan anggota. Dia katakan Tuhanku adalah Allah. Dia tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia istiqamah di atas hal ini. Maka ketika sakaratul maut, iya, di detik-detik perpisahannya dengan dunia, malaikat akan turun. Iya. Berentetan, turun banyak, tatanazzalu, banyak jumlahnya turun kepadanya. Apa kata malaikat? Malaikat mengatakan absyiru, bergembiralah kalian. Bergembira dengan surga yang menantimu. Iya. Yang dahulu kamu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buahnya. Orang yang istiqamah di sakaratul maut, ya, akan turun malaikat mengatakan, "Allah takhafu wa la tahzanu." Jangan kamu takut. Jangan takut apa yang terjadi besok. Jangan takut dengan keluargamu yang akan kamu tinggalkan. Jangan takut apa yang terjadi di alam barzakh, di negeri akhirat. Iya, kenapa? Karena kamu telah beriman dan istiqamah selama di dunia. Maka tidak ada rasa takut bagimu. Wala tahzanu, jangan bersedih. Jangan bersedih dengan keluargamu yang kamu tinggalkan, dengan hartamu yang kamu tinggalkan, dengan jabatanmu yang kamu tinggalkan. Kenapa? Karena di dunia kamu telah beriman kepada Allah dan istiqamah. Dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Itulah buah dari keimanan kepada Allah dan istiqamah di atasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita dan mengistiqamahkan kita di atasnya dan memberikan rezeki kepada kita semuanya husnul khatimah, penutup umur, penutup kehidupan yang paling baik. Allah taala alam bisawab. Kami kembalikan kepada MC. Tafadhal. Demikianlah tadi telah kita menjelaskan uraian dari bicara hadis terbaik yang dibawakan oleh Ustaz dan dari hadis tersebut kita bisa simpulkan dari pertanyaan sahabat dengan hadis tersebut bahwa ada amal maka kita harus memilih pertanyaan yang paling bermanfaat. Kemudian dari ucapan Rasulullah, katakan saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguh dan iman
Dan iman ini itu diucapkan di lisan, kemudian diyakini di hati dan diamalkan oleh anggota tubuh. Dapat pula disimpulkan bahwa apa yang diuraikan tadi, bahwa yang diimani itu adalah wujud Allah, kemudian rububiyahnya, kemudian uluhiyahnya, dan kemudian beriman pada asma wa sifat. Kemudian yang terakhir, kita disuruh untuk berpegang teguh atau istiqomah di atas iman tersebut sampai kematian mendatangi kita. Kemudian saatnya kita masuk pada sesi kedua, kita membuka tanya jawab di sini, baik offline maupun online. Dan barangkali ada teman-teman di sini yang ingin mengajukan pertanyaan, maka akan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apa tips-tips untuk istiqomah saat kita hidup? Karena saat kita hidup itu berbasis saat kita hidup itu beberapa saat kita hidup Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Ada beberapa kiat untuk bisa istiqamah. Yang pertama dan yang paling pentingnya adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, yang Maha memalingkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah yang Maha memalingkan hati, bimbing hatiku untuk selalu taat kepadamu. Ini dibaca di waktu-waktu mustajabah, ketika sujud, ketika musafir, ketika puasa, di penghujung tahiyat akhir, kemudian di tempat dan waktu-waktu mustajabah. Iya, perbanyak doa ini. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau bersabda, ya, beliau mengatakan, inna quluba bani Adam bainal isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya seluruh hati manusia ada di antara dua jemari. Dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, Allah palingkan kemana Allah kehendaki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak doa tadi agar istiqamah. Subhanallah. Ini Nabi Muhammad yang dijamin, yang maksum, memperbanyak doa ini. Ya, apalagi kita tentunya di zaman yang penuh fitnah, syahwat dan subhat. Kemudian yang kedua, sebab untuk bisa istiqamah adalah memilih teman yang baik, yang saleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka selektiflah, pandai-pandailah memilih teman. Bahkan diperumpamakan antara teman duduk yang baik dengan teman buruk yang buruk, seperti berteman dengan penjual parfum dan pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual parfum, maka bisa jadi kita dapat percikan dari parfumnya dan minimalnya kita mencium bau harum darinya. Dan ketika kita berteman dengan pandai besi, maka kita bisa jadi terkena percikan apinya dan minimal kita akan mencium bau asap darinya. Maka memilih teman baik, lingkungan yang baik adalah sebab untuk istiqamah. Dan teman yang paling dekat dengan kita tentunya adalah istri. Istri adalah tetangga bantal kita. Ya. Selalu kita bersama orang yang paling dekat dengan kita. Maka ketika istri kita salehah,
atau seorang istri dapat suami yang saleh, itu adalah sebab yang sangat kuat untuk istiqamah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man rasaqahallahu bi imra'atin salihah, faqad a'anahu Allahu fi yattaqillaha fi sitrin akhar." Siapa yang diberikan rezeki dengan wanita yang salehah, maka dia telah ditolong separuh agamanya. Tinggal dia jaga separuh agama yang lain. Bukan berarti ditambah lagi satu supaya full. Ya. Ada tambah 2, 3 semakin istiqomah, bukan. Tapi maknanya adalah dia jaga. Kalau sudah dapat pasangan yang soleh atau soleha, dia jaga. Tinggal sedikit lagi. Dia jaga. Nanti keluar rumah mungkin dia jaga. Dan selama masih berada di samping pasangan yang soleh, maka ada yang menasihatinya. Ada yang mengingatkannya. Itu sebab istiqamah. Pertemanan yang baik. Ya, kita dilarang berteman dengan ahlul bidah, ahlul maksiat, karena akan mempengaruhi. Iya, lambat laun, walaupun sudah hijrah, tapi selalu ya nongkrong bersama dengan teman-teman lama yang suka bermaksiat, kita akan terikut kembali. Kembali lagi di masa lalu. Kemudian selanjutnya adalah melazimi majelis ilmu. Melazimi majelis ilmu. Selalu mendatangi majelis ilmu. Bagaimanapun futurnya dia, bagaimanapun lemahnya dia, ya, tetap dia hadir. Kenapa? Karena di majelis ilmu akan tercas keimanannya kembali. Iya, melihat teman-teman yang semangat beribadah, bertambah keimanannya. Ada doa dari malaikat, bertambah keimanannya. Iya, ada nasihat-nasihat, dia dengar, akan semangat lagi. Maka kalau dia futur, lagi lemah, kemudian jauh dari majelis ilmu, maka semakin sulit untuk dia bangkit. Ya, jadi selemah-lemahnya dia ibadah, tetap dia paksakan dirinya untuk datang di majelis ilmu, karena itu akan mencas kembali keimanannya. Dia akan mencas kembali keimanannya. Iya. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirra, wa inna likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad najah. Wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak." Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Biar ustaz, ada semangatnya berdakwah. Ya, ada semangatnya belajar. Ada semangatnya beribadah. Biar kiai, biar ulama. Dan setiap amalan pasti ada titik-titik. Ada masa-masa kelemahan. Biar ustaz, kadang tiba-tiba muncul rasa malas untuk pergi berdakwah. Setan yang menggoda. Ada ingin santai, ya, di dalam beribadah. Siapapun yang namanya amalan itu ada masa semangatnya dan ada masa futurnya. Maka Rasulullah memberikan solusi. Siapa yang ketika di masa futurnya lagi lemah imannya, dia arahkan kepada sunnahku, maka dia selamat. Ya, jadi dia mungkin lagi tidak semangat sholat tahajud, maka dia ganti dengan baca Al-Quran. Tidak semangat baca Al-Quran, dia ganti baca hadis. Dia tidak semangat baca hadis, dia buka sejarah para ulama salaf. Iya. Lagi tidak semangat untuk membangun masjid, mengurus dakwah, dan seterusnya. Ada sunnah yang lain. Mungkin dia butuh latihan memanah, berenang, yang merupakan olahraga sunnah. Iya, banyak kegiatan-kegiatan. Mungkin dia butuh menunggang kuda. Itu semua sunnah. Mungkin dia butuh silaturahim, ya, atau berziarah ke teman-temannya. Yang penting ketika dia futur, jangan larinya ke diskotik. Jangan larinya ke, iya, larinya ke apa? Iya, masa lalunya. Iya, jangan larinya ke topi miring. Iya. Jangan kemudian mencari nomor telepon mantannya. Karena akan semakin futur dan dia binasa. Tapi yang dia cari adalah kegiatan yang masih ada nilai-nilai ibadah di dalamnya. Seperti itu solusi dari
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua agar bisa istiqomah. Allah Taala alam bismillah. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi dari teman-teman. Silakan. Ini ada yang titip pertanyaan, Ustaz, dari salah seorang warga di Pulau Liukang. Pertanyaannya adalah, bagaimana memahamkan masyarakat yang punya pemahaman tentang perayaan? Contohnya adalah Safar, Rajab, Muharram, Maulid, dan sebagainya, dengan disertai sesajen, bahkan sesajen ini terkesan wajib untuk dilakukan. Sampai-sampai kadang mereka memaksakan diri. Masih sehubungan dengan sesajen ini juga berlaku pada contoh yang lain, yaitu masuk rumah baru, kapal baru, dan perayaan-perayaan lainnya. Apakah ini termasuk perbuatan-perbuatan syirik? Barakallahu fikum. Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus. Ya, dari tuan rumah. Ya, salah seorang warga Pulau Liukang yang menonton melalui live, ya, secara online. Beliau bertanya tentang hukum perayaan-perayaan atau kegiatan-kegiatan. Ada ritual-ritual, ya, mungkin dianggap sebagai tolak bala atau sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat dan seterusnya. Ya, dengan melakukan rangkaian ritual, apakah memanggil Pak Imam atau orang dipercayai punya ilmu dan seterusnya, kemudian disertai dengan sesajian. Ya, ada yang mati sapi, kerbau, ada juga ayam. Ya, apalagi kalau mau masuk rumah baru atau mungkin baru selesai kapalnya, sebelum dipakai berlayar, disembelihkan ayam dulu keliling, dialirkan darah di sekitar perahu. Iya, ketahuilah bahwasanya menyembelih jamaah sekalian adalah bentuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya, ya, salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Maka menyembelih ibadah. Iya, tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita peruntukkan untuk jin-jin. Iya. Tidak boleh kita peruntukkan untuk jin-jin. Karena takut nanti perahunya atau rumahnya diganggu oleh jin, akhirnya kita potong ayam di tiang tengah. Ya, sembelih kambing. Atau dikirim halusnya kepada orang yang sudah meninggal. Ini adalah kesyirikan, bahkan mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dhabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Apakah untuk jin-jin atau orang yang sudah meninggal, dia sembelihkan, dia halusnya dia kirimkan. Ya, menurut keyakinannya, Allah melaknatnya. Bahkan sebuah hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dakhala ar-rajul, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab, wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab." Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Ada orang masuk surga gara-gara, ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat, dan ada orang masuk surga gara-gara seekor lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana itu terjadi? Ya, kok bisa gara-gara lalat dia masuk surga, yang satunya masuk neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanam." Ya, ada dua orang berjalan melewati sebuah kampung, sebuah kaum yang memiliki patung yang disembah. Faqala li ahadihima, "Qarrib la yujawisu ahadum illa hatta yuqarriba lahu syai'an." Kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang bisa lewat di kampung itu kecuali harus
mempersembahkan sesuatu kepada patung tersebut. Faqalu li ahdihima. Maka penduduk kampung mengatakan kepada salah seorang di antara keduanya, qarrib, silahkan bikin persembahan, kasih sesajian kepada patung kami. Ya. Faqala ma indi syai'in uqarrib. Saya tidak punya apa-apa untuk saya bisa persembahkan. Tidak ada sesajianku. Kata penduduk kampung itu, qarrib walau dzubabah. Silahkan berikan sesajian persembahan kepada patung kami walaupun sekedar menyembelih seekor lalat. Faqarraba dzubabah. Akhirnya dia pun menyembelih seekor lalat. Fakhallau sabilah wa dakhalan nar. Akhirnya dia persembahkan satu ekor lalat untuk patung tersebut, maka dia pun dibiarkan lewat, namun akhirnya dia masuk neraka. Iya. Faqala lil akhar. Kemudian penduduk kampung lagi bilang kepada yang temannya yang satu, qarrib, silahkan bikin sesajian, kasih persembahan kepada patung kami. Kata orang itu, ma kuntu li uqarrib li ahadin syai'an dunallahi azza wajal. Tidak akan mungkin ya saya akan mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqah fadakhala al-jannah. Akhirnya dia dipenggal, namun akhirnya dia masuk surga karena mempertahankan tauhidnya. Maka ini pelajaran. Ya, tidak boleh kita melakukan sesajian, memberikan sesajian, ritual ibadah kepada selain Allah Ta'ala, termasuk adalah sesembelihan. Jadi kalau ada rumah baru, ada mobil baru, ada kapal baru, silahkan syukuran, silahkan bersyukur kepada Allah, kasih makan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi jangan ada ritual yang melanggar syariat di dalamnya. Jangan kirimkan halusnya kepada orang yang sudah meninggal. Songkolo halusnya dikirim. Padahal orang yang sudah meninggal tersebut semasa hidupnya saja songkolo tidak pernah dia makan karena dia penyakit mah. Iya. Bagaimana mungkin dikirimkan setelah meninggal songkolo lengkap dengan pisangnya dan seterusnya? Mereka butuh doa. Mereka butuh doa. Mereka butuh pahala dengan kita bersedekah atas namanya. Kita menyumbang masjid atas namanya. Ya, itu yang disyariatkan. Bukan dengan melakukan hal-hal tadi. Semoga ini menjadi pencerahan untuk seluruh kaum dimanapun berada. Mari kita bersyukur kepada Allah sesuai dengan tuntunannya. Bukan justru melanggar syariatnya. Apalagi jatuh di dalam ritual-ritual ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena dikhawatirkan hal tersebut justru akan mengundang bencana di dunia dan di akhirat. Allah taala alam bisawab. Iya. Fadal. Masuk ke berikutnya, pertanyaan ini datang dari pihak Facebook. Pertanyaan dari Agus Sila, apa hukum orang yang bersumpah pramuka trisatya? Karena saya ini bahwa bersumpah demi selain Allah itu berdosa. Jadi mungkin di sini Ustaz belum tahu apa itu sumpah trisatya. Atau saya mungkin bisa bacakan Ustaz? Tidak usah. Jadi saya cukup menjawab secara umum saja. Kayak apapun bentuk sumpahnya tanpa menyebutkan satu bentuk sumpah. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, ya, man aqsama bighairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena sumpah itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Ya, jadi kalau kita bersumpah tentang sesuatu, ada yang mau diperkuat, maka disebut ada namanya al-muqsam bih, yang dipakai bersumpah. Ya. Kalau kita katakan demi Allah, saya tidak berbohong. Kita mau memperkuat ucapan kita itu tidak ada dusta di dalamnya dengan menyebut nama Allah. Kenapa disebut nama Allah? Karena yang kita takuti, yang kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersumpah ini wajib dengan nama Allah atau dengan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Iya, tidak boleh kita bersumpah dengan nama makhluk. Tidak boleh mengatakan demi ya, demi ini, demi itu, demi bapak, demi ibuku, itu tidak boleh. Ya. Kita bersumpah demi Allah. Demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun bentuk sumpahnya tanpa menyebutkan ya sumpah tertentu, yang jelas kami cuma menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man aqsama bighairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah,
selain dari sifat-sifat Allah, maka sungguh dia jatuh di dalam kesyirikan. Tentu kesyirikannya di sini tergantung ya apa yang ada di dalam hatinya dari apa yang dia sebut di dalam sumpahnya. Kalau dia agungkan, dia sama dengan pengagungannya kepada Allah, maka syirik besar. Tapi kalau dia diagungkan, tidak sama pengagungannya kepada Allah, dia tidak sama pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sekedar di lisan saja, sekedar di lisan, dia tidak diyakini dalam hati, maka ini jatuh di dalam syirik asgar. Allahu taala alam bisawab. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman, bisa mengajukan pertanyaannya. Ya, jam berapa nih? Sampai kapan? Hah? Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin bisa saya yang bertanya. Coba dulu. Jadi yang ingin saya tanyakan juga Ustaz, bagaimana apa yang Ustaz jabarkan tadi tentang istiqomah itu adalah barang yang mahal, barang yang langka. Bahkan Ustaz gambarkan ini seperti karomah. Nah, terkadang seseorang itu sangat berkeinginan mendapat istiqomah Ustaz, namun terhalang oleh pekerjaan yang mana sebagian waktunya atau separuh waktunya ini telah dibeli oleh pekerjaan. Bagaimana siap-siapnya? Nah, barakallahu fikum. Jadi Islam itu tidak menghalangi seseorang dari bekerja, bahkan menganjurkan untuk bekerja, memotivasi untuk bekerja. Para sahabat ada yang berdagang, iya, banyak pengusaha. Abu Bakar itu adalah sahabat yang kaya, Utsman adalah sahabat yang kaya, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang kaya. Di antara mereka ada yang bergelut di bidang pemerintahan, ya. Abu Bakar sebagai khalifah, Umar sebagai khalifah, Ali, Utsman sebagai khalifah, dan seterusnya. Di antara mereka ada yang bergelut sebagai petani, ada yang bergelut sebagai pedagang, ada yang bergelut sebagai nelayan, ada yang bergelut ya, sebagai pengembala. Bahkan para nabi bekerja. Dianjurkan di dalam agama kita. Iya. Bahkan dimotivasi. Karena sebaik-baik rezeki itu adalah yang kita hasilkan dari tangan sendiri. Tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Namun orang yang bekerja karena Allah, mencari nafkah karena Allah, beraktivitas karena Allah, itu akan menjadikan pekerjaannya tersebut semakin semangat beribadah. Semakin semangat beribadah. Jadi kalau ada orang bekerja, kemudian dia tinggalkan istiqamah, dia tinggalkan sholat 5 waktu, atau tinggalkan sholat berjamaah, menuntut ilmu agama, yang pertama kali dia luruskan adalah niatnya di dalam bekerja. Jangan-jangan dia bekerja bukan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia mencari ridho Allah, justru pekerjaan tersebut dia jadikan jembatan untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajiru as-shadiq al-amin ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada." Seorang pebisnis, seorang pedagang yang jujur dan amanah itu akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, bersama dengan siddiqin dan para syuhada. Menunjukkan bahwa orang berbisnis, orang bekerja, ya, itu hakikatnya bisa menjadi jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disejajarkan, ya, nanti tempatnya bersama dengan para nabi, wasiddiqin wasyuhada. Subhanallah. Ya. Kapan? Ketika dia bekerja, ya, berdasarkan syariat. Niat bagus, tata caranya benar. Iya, tata caranya benar. Nah, itu yang butuh dia perbaiki. Yang butuh dia perbaiki. Kapan pekerjaannya tersebut sudah mulai mengganggu sholatnya, sudah mulai mengganggu, ya, bacaan Al-Qur'annya, maka dia berhenti. Dia rem, dia kurangi, dia pindah di pekerjaan yang lainnya. Nah, ini orang bekerja karena Allah. Dan ingat, Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadahallahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Iya. Kalau ada keharaman di dalamnya, dan itu yang menjadi sebab orang bisa jadi futur. Pekerjaannya mungkin halal, tapi tempatnya tersebut, ya, di tempat tersebut selalu banyak maksiat yang menyebabkan dia sulit untuk istiqamah. Dia pindah di pekerjaan yang lain. Iya. Inna ardallahi wasi'ah. Sesungguhnya bumi Allah itu luas. Rezekinya Allah itu banyak. Ya, jangan kita terkungkung di satu tempat
pekerjaan, menganggap rezeki hanya di situ. Masih luas bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu solusinya, luruskan niat, kemudian perbaiki caranya, pelajari hukum-hukum fikih ya yang ada di dalamnya. Ketika kita sudah mulai melihat ada pelanggaran syariat di dalamnya, bisa mengganggu keimanan kita, maka jangan berat, jangan berpikir panjang, masih luas bumi Allah untuk mencari rezeki. Ya seperti itu, untuk kita istiqamah di dalam mencari nafkah. Allahu ta'ala alam bisawab. Iya. Jadi masih ada satu pertanyaan ini. Saya dari media. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ana orang Liukang Loe, ada di Malaysia sekarang. Mau bertanya, ana baru mengenal sunnah. Dari mana ana harus bermula, Ustaz? Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Iya, jadi pertanyaan dari Malaysia tapi asli Liukang, ya, Masya Allah. Ya. Dari pulau ini merantau ke Malaysia. Kemudian bertanya, baru beliau mau hijrah untuk mau mendalami ilmu agama, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana beliau memulai? Yang pertama dia mulai dengan mempelajari akidah, mempelajari tauhid, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang Allah paling cintai dan apa yang Allah paling benci. Kemudian setelah itu dia pelajari apa-apa yang paling wajib setelahnya. Ya, apa-apa yang paling wajib setelahnya. Dia harus belajar tata cara sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia pelajari. Jadi sebelumnya dia pelajari akidah. Apa itu keimanan dan apa yang membatalkan keimanan. Dia pelajari tauhid dan apa yang membatalkan tauhid berupa kesyirikan. Apa bentuk-bentuk kesyirikan? Apa ucapan? Apa amalan yang bisa menghapuskan keimanannya, yang bisa menghancurkan keislamannya, bisa menghancurkan amalnya. Ya, itu dia pelajari. Setelah itu dia masuk pada pembahasan tentang hukum-hukum. Ya, dia pelajari tata cara sholat yang benar, tata cara puasa yang benar, zakat dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu dia beralih kepada ilmu-ilmu yang primer atau sekunder. Ya, dia dalami ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi dia fokus dulu tentang akidahnya dulu. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan di alam malaikat di alam kubur? Man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk? Siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan apa agamamu? Iya, mungkin dia bisa belajar kitab Al-Usul Salasa. Iya, atau kitab Tauhid. Dia belajar Qaidul Arba'. Dia belajar Nawaqidul Islam. Ini kitab-kitabnya tadi. Ya. Dia belajar Usul Sunnah. Iya. Kemudian saya ingatkan, pilih guru yang benar akidahnya, lurus manhajnya dan bagus niatnya. Iya. Jangan pilih guru yang hanya dari segi penampilan saja, berjubah, berjenggot, hanya casing, jangan. Tapi lihat dulu bagaimana pemahamannya. Apakah dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia berbicara hanya dengan logika dan perasaan. Apakah dia mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhu, atau mungkin dia hanya berjalan sendiri tanpa ada pendahulu dari ulama salaf. Iya. Jadi dia harus selektif di dalam belajar. Sekalipun niatnya tadi bagus, semangat, tapi kalau gurunya selalu mengarahkan dia kepada politik, mencari dunia di baliknya, maka hati-hati. Kapan ya ada ustadz, ada kiai, ya itu setiap dia berceramah selalu mengarah kepada politik, ujung-ujungnya kursi yang dia cari, ujung-ujungnya mengajak kudeta, mengajak memberontak kepada pemerintah, maka ini ya ciri tidak boleh kita ambil ilmunya. Bahaya. Karena kalau agama sudah dijadikan tangga untuk meraih dunia, tidak ada jalan lain kecuali harus diinjak agama tersebut. Karena sudah dijadikan tangga. Makanya ya harus kita lihat ini berdakwah semata untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah, atau ada urusan-urusan dunia
Ada unsur-unsur dunia di balik. Itu hal yang kedua yang harus diperhatikan. Allahu ta'ala alam bissawab. Dan demikianlah pertanyaan di saudara kita yang dari tersebut sekaligus mengakhiri pertemuan kita di pagi yang indah. Dan tak lupa saya rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh warga Kepulauan Niukan ini, dan juga kami berterima kasih kepada seluruh teman-teman atau teman yang menyertai perjalanan kita ke pulau ini. Semoga kalian semua mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin saya persilakan kepada Ustaz untuk menutup acara. Barakallahu fikum. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh amalan yang kita kerjakan yang dahulu, hari ini, dia akan datang, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pemberat timbangan amalan kita pada hari kiamat dan penggugur dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi umur kita, keluarga kita, kampung kita, termasuk pulau ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pancarkan darinya cahaya tauhid dari seluruh penjurunya, dan keluar darinya generasi-generasi yang akan menolong Islam, yang akan menyebarkan Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan semua kita semuanya di atas keimanan dan mengumpulkan kita semua di dalam surga Firdaus bersama dengan para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wasolehin, tanpa dihisab dan tanpa diadab. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya berenang.